Hai semua, nama saya Rasdina Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Priendar Nintias, Eshum, MPD. Dalam video ini saya akan membahas topik yaitu perilaku konsumtif di kalangan remaja. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, membuat terjadinya peningkatan produksi dan distribusi. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan adalah suatu kekurangan yang membuat orang hendak memenuhinya. Terkait dengan hal ini, pemenuhan akan hal tersebut, ada masyarakat yang menyikapinya dengan wajar dan ada yang berlebihan atau tidak wajar. Ketidakwajaran inilah yang menimbulkan adanya perilaku yang disebut dengan konsumtif. Perilaku konsumtif seperti ini hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat, terutama terjadi pada kalangan remaja atau pelajar. Masa remaja merupakan masa perubahan dari anak-anak menuju usia dewasa. Tidak hanya usia yang mengalami perubahan, namun juga pada sikap dan perilakunya. Sikap remaja yang masih tergolong labil dan mudah dipengaruhi, hal ini yang sering kali membuat remaja dijadikan objek potensial bagi produsen dan para ahli pemasaran untuk menjual produknya. Bagi mereka, membeli tidak lagi berdasarkan kebutuhan, namun membeli berdasarkan alasan-alasan lain seperti mengikuti mode, ingin memperoleh pengakuan sosial oleh orang di sekitarnya, dan sebagainya. Perilaku konsumtif tentunya akan menjadi masalah ketika kecenderungan membeli menjadi wajar pada remaja, apabila jika dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus. Terkadang, apa yang dituntut olehnya tidak sesuai dengan kemampuan orang tuanya sebagai sumber dana. Akibatnya, ekonomi keluarga akan mengalami masalah. Bukan itu saja, jika orang tua mereka tidak dapat memenuhinya, mereka akan melakukan segala cara yang mengarah pada tindakan negatif seperti mencuri. Jadi, konsumtif tidak hanya berdampak pada dirinya, namun juga orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu media edukasi. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, perilaku konsumtif terutama pada remaja sangatlah berdampak negatif. Oleh karena itu, ada beberapa upaya guna mengatasi perilaku konsumtif tersebut. Upaya yang pertama, yaitu peranan orang tua sangatlah penting dalam mengajarkan anak untuk menabung. Meski tampaknya sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Sekedar kesadaran mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Upaya yang kedua yaitu seminar literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan suatu pengetahuan juga keterampilan yang dimiliki seseorang, yang mempengaruhi sikap dan keputusannya dalam mengelola keuangan. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS melalui sensus penduduk yang dilakukan pada 2020 kemarin, menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan remaja pada rentang usia 15-17 tahun berada di angka 16%. Angka tersebut sangatlah rendah, padahal literasi keuangan sangat penting dikenalkan sejak dini. Sebelumnya, anak-anak remaja juga diberikan pemahaman untuk membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan. Karena dari hasil tanya jawab yang dilakukan, anak-anak belum cukup memahami konsep kebutuhan dan keinginan. Kecenderungan anak-anak mengutamakan keinginan, bukan kebutuhan. Ini akan mengarahkan pada perilaku konsumtif. Seperti yang kita ketahui, perilaku konsumtif ini bukan perilaku yang bijak. Setelah anak-anak memahami konsep kebutuhan dan keinginan, mereka diberikan langkah-langkah pengelolaan keuangan pribadi sebagai salah satu aplikasi dari literasi keuangan itu sendiri. Upaya yang ketiga yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa media sosial sudahlah sangat awam di masyarakat.
Hal ini juga merupakan salah satu gerbang bagi kita untuk bisa saja berperilaku konsumtif. Oleh karena itu, kebijakan dalam menggunakan media sosial sangatlah penting. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan saya membuat video tentang perilaku konsumtif pada remaja yaitu yang pertama, remaja dapat mengatur keuangannya dan terhindar dari perilaku konsumtif. Yang kedua, remaja memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perilaku hedonisme. Yang ketiga, kita sama-sama menjadi remaja yang gemar menabung dan memikirkan kebutuhan yang akan mendatang. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat. Setelah mengetahui dampak buruk dari perilaku konsumtif dan mengetahui apa saja upaya yang dapat kita lakukan serta tujuan yang akan kita capai, manfaat yang diharapkan yaitu yang pertama, paham skala prioritas. Skala prioritas membantu kita lebih mudah dan berhati-hati dalam mengelola keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Dengan demikian, kita lebih mantap dalam menentukan mana hal yang harus didahulukan. Yang kedua, hidup berkecukupan di masa mendatang. Saat kita mulai paham mana yang harus didahulukan, kita akan lebih sadar tentang pentingnya menabung. Seiring berjalannya waktu, jumlah tabungan kita tak terasa semakin banyak dan kita dapat menuai hasilnya di masa depan. Yang ketiga, dapat mengontrol diri supaya tidak berperilaku pamer dan sombong. Jika kita memiliki sifat sombong dan suka pamer, maka kita tidak akan puas pada apa yang telah kita miliki, sehingga selalu memiliki keinginan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak kita butuhkan. Perilaku hemat dan sederhana dapat membuat kita dapat mengontrol diri supaya tidak berperilaku pamer dan sombong. Yang keempat, terhindar dari sifat boros. Kebiasaan mengelola uang dan merencanakan keuangan dapat menjauhkan kita dari sifat boros dan kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang terakhir, terhindar dari utang. Baiklah, sekian video edukasi tentang perilaku konsumtif pada remaja. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa.